Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta inovasi tani, kali ini kita mengunjungi usaha penggemukan kerbau betina tua yang sebetulnya dianggap kurang menguntungkan lagi. Tapi pada tangan seorang inovator tani, ternyata kerbau betina tua ini cukup memberikan nilai ekonomi bagi pemeliharanya. Saudara, kerbau merupakan salah satu jenis ternak yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di wilayah pedesaan, terutama di Sumatera Barat. Bagi etnis Minangkabau, kerbau mempunyai nilai sejarah dan kultural tersendiri. Itulah sebabnya disebut dengan Minangkabau yang dalam bahasa Indonesia berarti kerbau. Saudara, kita melihat inovasi ini yang sebelumnya dikatakan kurang mungkin dilakukan. Salah seorang petani peternak yang melakukan usaha penggemukan kerbau betina tua adalah Bapak Khatib Amran yang berada di Nagari Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Kita berbincang-bincang dengan Pak Khatib Amran bagaimana usaha ini ia lakukan dan bagaimana perbandingan usaha ini dengan usaha-usaha penggemukan ternak lainnya, terutama sapi. Pak Khatib, kami melihat ini salah satu jenis usaha yang bagi petani lain barangkali belum terpikirkan sebelumnya. Kerbau biasanya digunakan untuk bekerja di sawah dan dipelihara, bukan intensif seperti sekarang ini. Nah, bagaimana dulu Bapak memulai usaha seperti ini, Pak? Ya, dulu-dulunya kan gitu. Kalau dulu-dulunya saya itu adalah penyembuhan sapi. Kira-kira berjalan sekitar 20 tahun. Di akhir-akhirnya itu pembelian bekalan ini itu sangat sulit didapat. Kalau mengenai sapi. Bakalan sapi. Ya. Juga harganya terlalu tinggi. Nggak cocok lagi dengan usaha kita. Oke. Jadi maka timbul pemikiran sebab kerbau-kerbau betina ini yang sudah tua, Ya. itu harganya di pasaran itu dikatakan rendah. Oke. Jadi bisa terjangkau di kita untuk penggemukan. Dan lagian dia kerbau ini kalau makannya tuh cukup memuaskan, ya penggemukannya lebih cepat daripada sapi. Oke, pertambahan berat badannya lebih cepat dibandingkan sapi. Berat badannya itu lebih cepat daripada sapi. Ya. Di lagian dengan makanannya juga lebih murah daripada makanan sapi. Oke. Mudah didapat. Rumput ya, dia tidak milih-milih rumput makannya. Ya. Kalau sapi kan ada juga milih-milih rumput. Baik. Kalau kerbau ini dengan jerami bekas panen padi dia bisa kita kasih makan. Oh iya, begitu, karena kerbau ini mempunyai kemampuan daya cerna yang lebih bagus dibandingkan dengan sapi. Baik. Jadi setelah berjalan sekian tahun, jadi diperkirakan lebih menguntungkan kerbau daripada sapi. Itulah sebabnya kerbau betina tua yang ditemukan dibandingkan sapi. Oke Pak, baik. Lantas biasanya kerbau ini kan kita dipelihara oleh masyarakat kita itu lepas, baik di padang penggembalaan maupun di bekas-bekas sawah, seperti ternak liar, begitulah dalam tanda kutip begitu ya. Sekarang Bapak memeliharanya ini intensif. Nah, bagaimana kesulitan memelihara kerbau seperti ini? Kalau kesulitannya memang enggak ada. Lebih ada kesulitan kalau dilepas daripada dikurung. Iya. Sebab sekarang dengan keadaan sekarang ini tidak memungkinkan lagi kerbau dilepas. Baik. Kenapa begitu, Pak? Kenapa itu ya? Sebab orang-orang itu udah
pertanian ini kan sudah sempit. Oke, baik, Nah, baik. lokasi itu sudah kurang. Ya, ya. Jadi makanya kita beternak tuh harus dikurung seperti ini. Oke, baik. Kalau dilepas berarti mengganggu orang lain. Oke, jadi tanaman pangan dilakukan sekarang sangat intensif. Intensif. Perkebunan juga intensif. Iya. Padang penggembalaan untuk kerbau sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Nah, lantas dilepaskan di sawah orang lain juga tidak mungkin Tidak lagi. mungkin lagi. Oke, baik, baik, baik. Maka kita masih berkeinginan untuk memelihara kerbau. Memelihara kerbau. Baik, baik. Pak, yang ketiga kita ingin ketahui sebetulnya, kalau kita menggemukkan kerbau tua betina seperti ini, Ya. bakalannya mengalami kesulitan tidak kita untuk mendapatkannya di pasar-pasar ternak di Sumatera Barat ini? Kalau di Sumatera Barat ini mengenai kerbau tua ini itu nggak ada kesulitan. Sebab peternak itu kalau kerbaunya itu sudah tua, Ya. dia lah pasti jual dia. Oke, baik, Pasti baik, jual dia. baik. Jadi kalau dalam keadaan sekarang ini nggak ada kesulitan. Oke, Masih banyak. oke. Ya. Ah, berikut kita ingin tahu juga nih Pak, pertambahan berat badannya kalau kita bandingkan dengan sapi kerbau betina tua ini, kira-kira bagaimana perbandingannya dibandingkan dengan sapi bakalan yang digemukkan pengalaman Bapak sebelum-sebelumnya? Ya, kalau kerbau betina ini memang tergantung juga kepada protein makanan. Oke, Kalau makanannya seadanya, artinya rumput saja dikasih Ya. atau jerami saja, Ya. itu mungkin ada kurang juga perkembangan beratnya. ya, Tapi kalau ditambah pakai sagu, ampas tahu, nah itu lebih cepat perkembangan dagingnya daripada sapi. Oke. Dibandingkan dengan sapi dengan makanan yang sama kualitasnya, Kualitasnya. pertambahan berat badan kerbau betina tua ini digemukkan malah lebih tinggi dibandingkan dengan ternak sapi. Nah, kalau begitu Pak, kalau ini nanti setelah selesai penggemukan, berarti kan tujuannya untuk dipotong nih, Ya. untuk ternak potong. Pasarnya kalau untuk dijual Pak, setelah digemukkan ini di wilayah kita ini bagaimana menurut Pak? Kalau mengenai pemasaran, kalau kerbau, kalau saat sekarang ini di daerah kita ini masih bagus. Masih bagus. Sebab pasar-pasar yang ada di Padang Pariaman ini lah, itu orang itu membutuhkan daging kerbau. Oh, Itu lagi dia lain. ya. Jadi kalau Padang Pariaman, khususnya orang itu suka kerbau. Lebih suka daging kerbau dibandingkan daging sapi malah untuk konsumsinya. Ya, jadi kalau untuk pemasaran itu boleh dikatakan nggak ada kesusahan. Harga daging kerbau dibandingkan harga sapi kalau di pasar Tinggi daging kerbau. lebih mahal daging kerbau malah. Kalau sekarang ini daging sapi itu di kalian oleh pedagang pembeliannya itu tadi 110. 110.000 per kilogram dirata-ratakan. Ya, Kalau kerbau itu 120. 120 Ya, kilo. hanya begini. Kalau sapi itu kelebihan dari daging itu kan kurang. Ya. Artinya isi perut dalam. Ya, betul, betul. Ya. Jadi kulit, Ya. kaki. Ya. Jadi kalau kerbau lebih banyak isi perut. Oh, jeroannya lebih banyak dan itu ya. juga mempunyai nilai ekonomi. Nilai ekonomi. Kulitnya juga Ya. mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi. Jadi makanya pedagang-pedagang itu lebih tinggi dia membeli kerbau Dibandingkan dengan sapi. Oke, baik. Sebab baik. kelebihan itu masih banyak kerbau. Oke, baik, baik, baik. Nah, satu lagi yang ingin kita tahu, Pak. Rata-rata kira-kira dengan makanan kualitasnya yang Bapak berikan seperti ini, bisa nggak pertambahan dagingnya per hari sampai setengah kilogram misalnya? Ya, jadi sesuai dengan saya bilang tadi, itu tergantung dengan protein makanan. Ya, ya. Kalau protein makanan itu bagus, kalau saya kira itu bisa mencapai 7 ons. 7 ons satu hari rata-rata pertambahan berat badannya. Oke, baik. Jadi dengan waktu penggemukan 6-7 bulan, Ya. nah Pak Katib sudah bisa menambah pertambahan berat badan sapi ini sampai hampir 100 kg kalau seperti itu. Bisa, ya. Oke, baik, baik. Jadi dengan demikian,
Sepertinya selama ini kerbau betina kurus dipotong dengan nilai yang rendah didapatkan oleh petani peternaknya. Di tangan Pak Khatib ini nilai ini bisa meningkat, bahkan hampir 2 kali lipat dalam waktu lebih kurang 5 sampai 6 bulan. Pakannya, saya lihat ini kan pakannya adalah pakan yang berasal dari sagu, pohon pisang, batang pisang, dan hijauan. Semua ini ada di sekitar kandang. Ada. Jadi tidak ada kesulitan untuk mendapatkan pakan penggemukan kerbau ini, gitu ya. Oke. Nah, lantas secara teknis sepertinya kerbau ini kan perlu air. Ya. Nah, ini pancuran kecil setiap kerbau ini Bapak lakukan ya. Nah, lantas di bawahnya seperti genangan air. Nah, oke. Jadi sudah mempunyai rencana desain kandang yang memenuhi kebutuhan kerbau itu sendiri. Oke, baik. Semoga bermanfaat ini bagi peternak lain Pak atau petani lain yang sebelumnya kesulitan bakalan sapi misalnya dan harganya lebih tinggi. Jika berminat untuk menggemukkan ternak potong, itu bisa melakukannya dengan menggemukkan kerbau betina tua di wilayah kita ini. Dalam memelihara penggemukan kerbau betina tua ini Pak, apa langkah-langkah pekerjaan kita nih dari pagi sampai sore, kalau kita boleh tahu? Begitu Pak. Jadi pagi-pagi yang pertama sekali dulu yang kita lakukan, sebab genangan air ini sore-sore ini kan dilepas nih, dikeringkan. Jadi pagi-pagi itu tentu kotornya masih numpuk dalam. Oke, baik. Jadi pagi pertama itu dibuang kotornya keluar. Nah, itu tanaman-tanaman itu dibuang ke tempat tanaman. Oke. Apa, pisang. Jadi dari air genangan ini sumber pupuk bagi tanaman yang ada di belakang kandang, sekitar kandang. Oke, baik. Jadi selanjutnya itu ya sudah kandangnya sudah bersih. Nah, kita kasih rumput bagi rumput lapangan yang diambil dari sekitar kandang juga. Kandang ini, sekitar ini. Ya. Oke, dan pakan sagu tambah batang pisang ini itu sore, itu siang. Ini jam 12 dikasih makanan tambah ini, seperti ini. Berapa jumlah sagu Pak Bapak perkirakan untuk per ekor kerbau ini nih? Kalau jumlah sagu ya kira-kira 8 kilo lah. Per ekor kerbau. 8 kilo. Sagu tambah batang pisang ditambah rumput lapangan. Saudara, ternyata usaha penggemukan kerbau betina tua tidak kalah menguntungkan dibandingkan dengan usaha-usaha peternakan lainnya. Pak Khatib Imran dengan 10 ekor kerbau dalam satu siklus mempunyai pendapatan diperkirakan dalam 1 bulan lebih kurang 20 sampai dengan 25 juta. Nah, dengan demikian usaha penggemukan kerbau betina tua merupakan bisnis di wilayah pedesaan yang cukup baik untuk memberikan kesejahteraan kepada petani. Dengan demikian, tinggal di wilayah pedesaan tidak kalah sebetulnya menjanjikannya dibandingkan dengan tinggal di wilayah perkotaan. Sampai ketemu pada inovasi tani berikutnya.